Apa itu sejarah? Sejarah secara etimologi memiliki penyebutan yang beragam di berbagai negara. Di Inggris, sejarah dikenal sebagai history atau masa lampau. Di Belanda dikenal sebagai geschiedenis, artinya peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Di bahasa Yunani, sejarah disebut sebagai historia yang artinya ilmu atau orang pandai. Sejarah juga dikenal sebagai istilah lokal di Jawa, yaitu babat, yang artinya menerangkan suatu keadaan. Lalu di Sunda dikenal sebagai carita yang artinya menceritakan suatu kejadian. Pengertian sejarah. 1. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu, kajian sejarah menyakup beragam peristiwa pada masa lampau yang direkonstruksi oleh sejarawan. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap suatu peristiwa atau aktivitas manusia harus mengikuti kaidah keilmuan agar diakui dan dipercaya oleh ilmuwan dan masyarakat secara luas. Yang pada intinya, sejarah adalah sebagai penelitian. Kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah mengkaji peristiwa atau aktivitas pada masa lalu dengan memahami sejarah. Kita tidak sekedar mengenang kejadian pada masa lampau, akan tetapi kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari segala peristiwa yang terjadi pada masa lampau, agar dapat hidup lebih baik dari masa kini dan masa yang akan datang. Ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah merupakan hasil cerita atau kisah yang diceritakan kembali oleh sejarawan melalui karya sejarah, buku sejarah, film sejarah, dan video dokumenter tentang suatu peristiwa sejarah merupakan contoh kedudukan sebagai kisah. Keempat, sejarah sebagai seni. Dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, sejarawan dituntut mampu menyajikan fakta-fakta untuk memperkuat bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Unsur seni dapat memperindah penulisan sejarah dan mempermudah pembaca memahami. Fungsi sejarah. 1. Fungsi rekreatif. Dalam kepentingan peristiwa, berbagai peninggalan sejarah dapat menjadi sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan. Berkunjung ke museum ataupun situs peninggalan sejarah menunjukkan sejarah memiliki fungsi sebagai rekreatif. Artinya, sejarah bisa dijadikan sarana rekreasi ke masa lampau sambil menemukan pengetahuan dan pengalaman yang menarik. Kedua, fungsi inspiratif. Sejarah merupakan akumulasi pengalaman suatu bangsa. Oleh karena itu, sejarah dapat dijadikan bahan inspirasi atau motivasi bagi generasi penerus bangsa. Sebagai contoh, perjuangan para tokoh dan masa revolusi kemerdekaan dengan berbagai tindakan positif. Ketiga, fungsi instruktif. Sejarah memiliki fungsi tersebut. Artinya, sejarah bisa digunakan untuk penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, ketika membahas Pancasila hingga akhirnya disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Tanpa pemahaman yang benar tentang sejarah lahirnya Pancasila, pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara akan kurang mendalam.